strategi sinergi mendorong pembiayaan struktur konektivitas sektor ekonomi. Saya Fredy Kalista, NPM 059. Saya Naomi Justin, NPM 045. Saya Fadil Utami, NPM 058. Saya M. Jeffrey, NPM 060. Dan selamat menonton. Latar belakang materi ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur diperlukan guna meningkatkan konektivitas terutama terhadap kawasan industri dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir telah meningkatkan tingkat konektivitas ekonomi antar wilayah, baik transportasi udara, laut, maupun darat. Hal ini terlihat dari peningkatan trayek, rute tol, pembangunan bandara baru, ruas jalan tol, hingga jalur kereta baru. Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 4,7% sampai 5,3% pada periode 2014 sampai 2018. Yang selanjutnya ada tantangan pembiayaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang relatif besar. Upaya meningkatkan stok infrastruktur dari 43% terhadap PDB di tahun 2017 menuju 50% terhadap PDB pada tahun 2024 membutuhkan investasi sebesar 6.445 triliun atau 6,1% terhadap PDB. Kebutuhan investasi ini meningkatkan sebesar 34,3% dibandingkan dengan kebutuhan investasi selama tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, pemerintah hanya dapat menyediakan dana sekitar 37% dari total kebutuhan pendanaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Freya, bahwa upaya meningkatkan stok infrastruktur dari 43% terhadap BPD di tahun 2017 agar mencapai 50% pada tahun 2024 membutuhkan 6,1% terhadap BPD. Kebutuhan investasi ini meningkat sebesar 3,43% dibandingkan tahun 2015 hingga 2016. Berdasarkan APBD dan APBN, pemerintah hanya dapat menyediakan dana sebesar 37% dari total kebutuhan pendanaan. Pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur oleh investor swasta termasuk BUMN selama ini banyak memanfaatkan pinjaman dari bank. Hal tersebut cerminan dari pertumbuhan kredit infrastruktur yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan dengan pasangan yang terus meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai tantangan pembiayaan infrastruktur, selanjutnya saya akan membahas strategi dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang dirumuskan dengan 3K plus 1D. 3K plus 1D itu yang pertama ada kapasitas, yaitu mendorong skema pembiayaan dan instrumen keuangan inovatif serta meningkatkan kualitas penyiapan proyek. Yang kedua selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan itu memberikan dukungan kebijakan dan insentif untuk mendorong instrumen inovatif dan berperan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya ada koordinasi, harmonisasi proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan. Dan selanjutnya ada data dan informasi yang menguatkan monitoring dan evaluasi proyek KPBU pusat dan daerah. Selanjutnya itu ada dukungan pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dan swasta yang didukung dengan dua isu. Isu yang pertama itu ada isu pembiayaan, di mana ada kapasitas fiskal terbatas, kapasitas perbankan terbatas, dan partisipasi swasta rendah. Selanjutnya ada isu non pembiayaan, di mana ada optimalisasi infrastruktur melalui kebijakan yang sinergi antar K dan L serta pusat dan daerah. Dan juga kualitas penyiapan proyek dan yang perlu ditingkatkan, data dan informasi infrastruktur daerah belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, lalu di atasnya itu ada pembangunan konektivitas kawasan industri dari pariwisata. Ada 3. Yang pertama itu mendukung aktivitas perekonomian dalam K1 atau kawasan pariwisata. Yang kedua ada meningkatkan daya saing ekonomi melalui penurunan biaya logistik. Dan yang ketiga ada mendukung perekonomian daerah. Selanjutnya, baru terbentuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan yang menghasilkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makro dan moneter. Selanjutnya tadi kan udah dibahas 3K plus 1D. Yang pertama kita akan membahas peningkatan kapasitas.
Kapasitas itu untuk lebih mendorong pertumbuhan kredit di tengah peningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur, pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial atau disebut dengan RIM, dapat menambah ruang gerak ekspansi pembiayaan infrastruktur oleh perbankan. Nah, sebenarnya apa sih RIM itu? Jadi RIM itu merupakan rasio yang mengukur seberapa besar penyaluran kredit maupun surat-surat berharga oleh bank terhadap sumber funding yang dimiliki baik berupa dana pihak ketiga maupun surat-surat berharga. Nah, tujuannya itu untuk mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Selanjutnya, dukungan kebijakan atau K2. Upaya mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan infrastruktur juga didukung oleh kebijakan penguatan dasar hukum serta insentif fiskal. Berikut grafik posisi outstanding instrumen pembiayaan derivatif per Agustus 2019 dan grafik jumlah struktur produk instrumen pembiayaan inovatif. Penguatan koordinasi atau K3. Sinergi antara kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah tepat memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi terhadap perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan sinergi antar wilayah untuk optimalisasi penggunaan hasil pembangunan. Integrasi data dan informasi. Perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi proyek infrastruktur memerlukan dukungan data dan informasi yang terintegrasi. Data dan informasi sangat penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proyek infrastruktur mulai dari perencanaan hingga operasional.